Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rauza Aprilia. Saya Lydia Kherani. Saya Nadia Laila. Saya Putri Nurfazillah. Saya Nur Tahera. Saya Intan Safrianti. Ingin membahas mengenai limbah industri. Limbah industri. Seperti yang kita ketahui, limbah industri adalah hasil buangan yang dihasilkan dari setiap macam kegiatan industri. Jenis limbah industri sangat beragam, tergantung dengan produk apa yang dihasilkan. Misalnya, dalam industri tekstil, tak hanya terdapat limbah berupa potongan sisa material, tetapi juga air buangan dari pewarna pakaian. Dalam proses kerjanya, pabrik menghasilkan beragam jenis limbah. Beberapa jenis limbah pabrik yang paling umum adalah bahan kimia, kerikil, pelarut, tanah, batu, beton, bahan nabati, udara, dan juga logam. Jika limbah-limbah tersebut tidak dibuang dengan benar, maka dapat membahayakan manusia dan lingkungan di sekitar kita. Seperti yang dilansir metrosindonews.com, banyak pihak yang tidak bertanggung jawab yang membuang sampah ke sungai yang mengakibatkan kerusakan lingkungan dan ekosistem. Penyebab terjadinya peningkatan limbah industri dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya jumlah penduduk. Jumlah penduduk yang semakin banyak, maka dapat mengakibatkan limbah industri yang dihasilkan semakin banyak pula. Kemudian, keadaan sosial ekonomi. Seperti yang kita ketahui, keadaan sosial ekonomi yang semakin tinggi dapat mempengaruhi jumlah per kapita limbah yang dibuang. Kemudian, kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi akan dipengaruhi oleh jumlah kemampuan kualitas limbah yang dihasilkan. Dampak limbah pabrik. Yang pertama berdampak pada air. Pabrik-pabrik yang membuang limbahnya secara ilegal merupakan salah satu faktor utama pencemaran air di seluruh dunia. Pembuangan limbah yang dilakukan secara ilegal dapat mengontaminasi saluran air yang menyebabkan kerusakan pada kehidupan lingkungan laut atau sungai dan sekitarnya. Yang kedua berdampak pada udara. Selain mencemarkan air, limbah pabrik juga dapat memainkan peran besar pada kualitas udara yang dihirup oleh penduduk di sekitar. Gas-gas beracun yang dilepaskan pabrik ke udara dapat meningkatkan risiko seseorang untuk menderita penyakit pernapasan kronis, penyakit jantung, kanker paru-paru, dan berbagai kondisi lainnya. Yang ketiga berdampak pada tanah. Tidak hanya air dan udara, limbah pabrik juga dapat mencemari tanah, terutama pembuangan industri yang begitu saja dibuang ke tanah atau dikubur dalam tanah. Pasalnya, bahan beracun dan bahan kimia ini dapat merusak kesuburan tanah, menyebabkan kontaminasi makanan yang pada akhirnya akan dikonsumsi dan bahkan dapat mengganggu produktivitas tanaman. Adapun usaha-usaha yang dapat dilakukan untuk mengatasi pencemaran dari limbah pabrik yaitu yang pertama, tidak membuang limbah cair ke lingkungan perairan. Pada limbah cair, zat-zat berbahaya dapat dinetralkan terlebih dahulu sebelum dibuang ke lingkungan. Yang kedua, mengubur limbah yang bersifat organik. Yang ketiga, menanam banyak pohon untuk menetralisir udara yang tercemar akibat limbah gas di pabrik. Yang keempat, limbah dari industri terutama yang mengandung bahan-bahan kimia sebelum dibuang harus diolah terlebih dahulu. Hal tersebut akan mengurangi bahan pencemar di perairan. Dengan demikian, bahan dari limbah pencemar yang mengandung bahan yang bersifat racun dapat dihilangkan, sehingga tidak akan mengganggu ekosistem. Yang kelima, menempatkan pabrik atau kawasan industri di daerah yang jauh dari keramaian penduduk. Hal ini dilakukan untuk menghindari pengaruh buruk dari limbah pabrik terhadap kehidupan masyarakat. Yang keenam, membuat tempat pembuangan limbah jauh dari lingkungan masyarakat. Saya akan menjelaskan tentang proses penerapan pengelolaan limbah pabrik. Kerusakan lingkungan yang terjadi di sekitar kita salah satunya disebabkan oleh adanya limbah pabrik yang tidak diolah dengan benar. Ada beberapa penerapan atau langkah efektif pengelolaan limbah industri. Yang pertama yaitu membentuk tim pengelola limbah. Tentukan tim pengelola limbah yang bertanggung jawab untuk menangani dan mengelola limbah di setiap area produksi dan untuk keseluruhan industri. Yang kedua yaitu menentukan ruang lingkup. Koordinator tim harus menetapkan ruang lingkup termasuk tujuan dan sasaran pengelolaan limbah. Setiap industri tentu berbeda tergantung jenis kegiatan produksi yang dilakukan dan teknologi pengelolaan limbah yang tersedia. Sampah selalu menjadi masalah klasik kota-kota besar di Indonesia. Memang masalah sampah tak lagi bisa dipandang enteng. Keberadaan dinas kebersihan di setiap kota yang sejatinya mempunyai tugas menyelenggarakan usaha guna menciptakan kota yang bersih, tertib, dan sehat.
Fungsi pelayanan yang ideal mampu mengembangkan pelayanan sampah dan air kotor, memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya menggerakkan peran serta dalam turut memelihara dan menjaga kebersihan lingkungan. Dari kacamata gerakan perlindungan konsumen, program konsumsi yang berkelanjutan menjadi titik tolak atas gerakan moral dengan mengupayakan pola konsumsi yang meminimalisir dampak terhadap lingkungan. Salah satunya upaya mengurangi sampah jika masih memungkinkan mencoba memanfaatkan ulang barang yang sudah ada dengan sentuhan kreasi sehingga tidak selamanya harus menggunakan produk baru sebab produk baru berarti menciptakan sampah baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah kepada teman-teman yang sudah memaparkan materi tersebut, selanjutnya saya sendiri yang akan membacakan kesimpulannya. Kepadatan penduduk adalah jumlah penduduk di suatu daerah persatuan luas. Permasalahannya yang terjadi akibat kepadatan penduduk adalah satu dengan banyaknya penduduk. Maka segala resiko semakin bertambah, terutama sekali tentang limbah-limbah industri seperti limbah pabrik, salah satunya adalah berimbas pada lingkungan seperti air, tanah, dan sebagainya. Dua, limbah industri juga dapat negatif yang tidak bisa dikesampingkan seperti sampah yang menumpuk yang tidak dikelola dengan benar. Ini bisa berakibat buruk yaitu berdampak pada timbulnya berbagai penyakit. Jadi, usaha yang dapat dilakukan adalah 1. Harus memperhatikan AMDAL pada saat sebelum proses. 2. Membuat kanal pembangunan limbah. 3. Membuat penyairan. 4. Melokalisir semua limbah sehingga jauh dari aktivitas masyarakat. Keadaan sosial ekonomi di dalam masyarakat kita semakin tinggi dan semakin banyak pula jumlah per kapita limbah yang dibuang. Serta dengan kemajuannya teknologi akan menambah jumlah maupun kualitas limbah karena pemakaian bahan baku yang semakin beragam. Jadi, kita sebagai masyarakat harus mempunyai kesadaran untuk mencegah supaya tidak menjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Nah, cara untuk mencegah pencemaran lingkungan adalah 1. Tidak membuang sampah akan limbah cair ke lingkungan perairan. 2. Mengubur limbah yang bersifat organik. 3. Menjalankan gotong royong bersama. 4. Menanam banyak pohon untuk menetralisir udara yang tercemar akibat limbah industri atau pabrik. Demikianlah yang dapat saya paparkan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.